isinya adalah bahwa Unpas diberi amanah untuk tetap memperoleh akreditasi A tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yes. Warga Unpas ketemu lagi bersama Kang Ridwan pada kesempatan kali ini ya. Dan Unpas Talk selalu menghadirkan sesuatu yang tidak pernah biasa. Karena apa? Karena selalu luar biasa. Termasuk narasumber-narasumber yang menjadi concern kita dipilih orang-orang hebat yang sangat inspiratif untuk kita semua pastinya. Ya, warga Unpas dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini, saya spill dulu siapakah beliau ya. Beliau itu salah seorang guru besar muda kalau menurut saya. Karena di usia belum genap 55 tahun beliau sudah menjadi profesor kan gitu ya. Kemudian pencapaiannya juga sangat luar biasa karena pada saat ini beliau diamanahi menjadi Wakil Rektor 1 Universitas Pasundan. Siapa lagi kalau bukan Prof. Jaja. Ya, nama lengkapnya Profesor Dr. H. Jaja Suteja, MSI DBA. Orang yang sebenarnya dulu saya mengagumi beliau begitu ya, sampai sekarang juga gitu, ingin seperti beliau gitu kan. Tetapi selama ini selalu ditakdirkan kalau bekerja sama beliau adalah pekerjaan-pekerjaan yang formal, wisuda, akreditasi, pengukuhan guru besar. Kapan saya bisa hahihi sama beliau gitu kan? Atau mungkin beliau nggak mau hahihi sama saya. Oke. Baik, warga Unpas, kita langsung saja ke beliau. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah. Pak Ridwan Sigit atau Pak Ridwan Siaman? Nama udara. Nama udara. Prof, kabar keluarga juga sehat-sehat pastinya ya, Prof? Alhamdulillah baik. Oke. Baik, sejauh ini di tengah kesibukan Prof. Jaja, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk kami, Unpas Talk, berbincang-bincang terkait banyak hal lah ya. Ya. Salah satunya kalau menurut Pak Warek 3, Bapak itu aktor di balik suksesnya Unpas Unggul. Kata Pak Warek 3 nih Pak Warek, luar biasa kan? Kan kata saya. Oke. Itu kan lika-likunya pasti sangat luar biasa ya. Saya tahu persis Bapak ini kalau bekerja concern dan serius terus ya. Selalu serius. Bahkan kadang-kadang kalau perlu tegas dan keras gitu ya, Bro. Ngomong-ngomong Unpas Unggul nih, kan itu banyak instrumen yang dibutuhkan ya, Bro ya. Salah satunya instrumen suplemen konversi gitu kan. Yang bisa meraih Unpas ini menjadi unggul. Itu sebenarnya kalau boleh tahu ISK itu sendiri apa sih, Bro? Ya, terima kasih Kang Ridwan dan juga wargi Unpas. Selamat pagi, selamat berkinerja yang baik, unggul ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ISK itu adalah suplemen tambahan dalam sebuah akreditasi, bukan instrumen utama ya. Jadi ISK ini diberikan kepada institusi atau program studi yang statusnya masih berbasis APT 20 atau APS 30. Ya, mereka tentu memiliki standar yang berbeda. APS 20 dan APT 30 berbasis 7 standar. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang institusi atau program studinya yang masih menggunakan instrumen yang out of date, maka dia harus mengikuti skema ISK. Nah, jadi yang pertama adalah out of date, ya. Yang kedua perlu adanya kesetaraan. Yang ketiga sebuah proses transisi dari akreditasi berbasis input proses ke akreditasi berbasis outcome. Nah, itu berbeda. Outcome based accreditation namanya. Baik, Prof. Nah, kalau begitu kenapa nih Prof. Jaja atau di Unpas ini lebih memilih kepada konversi gitu? Ya. Belum menghabiskan dulu masa A-nya udah selesai, habis baru kita ajuin bahasa Inggris gitu. Kenapa seperti itu, Prof? Ya, jadi saya flashback dulu ya perjalanan Unpas. Ya. Unpas ini sampai tahun 2013
akreditasinya C. Hmm. Nah, C. Kemudian kita ya tentu tim semuanya kolektif kolegial berkeinginan bahwa akreditasinya harus meningkat, Iya, ya, betul. akreditasinya meningkat. Tentu saja kita juga sadar diri bahwa ada sumber daya yang harus ditata dulu. Sehingga pada tahun 2018 kita memperoleh akreditasi A, ya. Betul. Namun sebelum akreditasi A ini 2015 kita memperoleh akreditasi B sementara ya, dalam waktu 2 tahun. Baru setelah itu melakukan reakreditasi dan 2018 memperoleh akreditasi A, ya, berdasarkan 7 standar. Basisnya adalah APT 30. APT 3. 7 standar, 7 instrumen, 121 indikator. Iya, berarti dinamis sekali ya Bro perjalanannya menuju Unpas Unggul ini gitu kan. Dan tentu saja ini akan melibatkan banyak pihak kan di Ya. kampus kita ini. Kira-kira kalau boleh tahu nih Prof, siapa saja yang terlibat dalam perjalanan mempersiapkan dokumen ISK sampai dengan kita berhasil meraih unggul ini Prof? Ya, jadi tentu semua pihak ya, tidak terkecuali from A to Z ya, nggak ada pihak yang paling hebat, paling merasakan diri paling lebih ya, paling hebat. Semua pihak saya kira memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu kita buat dalam 3 skema besar, yaitu kelompok yang memperbaiki mengenai pelaporan pangkalan data, ya, prediktif. Kemudian juga kita membuat kelompok atau gugus tugas yang menangani masalah penyusunan naskah akademik, dan yang ketiga adalah bagaimana mengkompilasikan dari ketiga kegiatan tersebut. Begitu kira-kira. Ini kan artinya pekerjaan tim ya Prof. Ya. Tidak bisa memilah siapa dan bagaimana pekerjaan mereka, tetapi kerjasama tim yang alhamdulillah menghasilkan Unpas Unggul ini. Nah masalahnya Prof, ini kan akreditasi Unpas Unggul ini akan mengikuti akreditasi A yang kemarin itu, yaitu 28 Desember 2023 kalau tidak salah Prof. Nah, apakah setelah itu berakhir kita harus kembali berjuang untuk mempersiapkan reakreditasinya? Ini gimana? banyak pertanyaan sebenarnya. Kenapa pada saat akreditasi kita keluar, akreditasi unggul, kemudian disampaikan mohon maaf sertifikatnya, di situ tertulis berlaku hanya 7 bulan dari Mei ya sampai dengan 28 Desember Itu yang kami dengar Prof. 2023 ya. Nah, sebenarnya begini, jadi Unpas itu sudah melakukan apa yang disebut dengan pemantauan evaluasi peringkat akreditasi, namanya VEVA. Bagi semua institusi minimal 1 kali sebelum berakhirnya akreditasi A, maka dia harus menyampaikan usulan mengenai namanya IVEVA. Nah, saya tentu dengan teman-teman semua, dengan tim yang dibentuk, kita sudah mengajukan usulan mengenai VEVA, pemantauan evaluasi peringkat akreditasi. Dan kita tuh sebenarnya sudah lolos PEPA Unpas itu nomor 1296 per bulan Januari 2023. Isinya adalah bahwa Unpas diberi amanah untuk tetap memperoleh akreditasi A tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2028. Jadi kita tuh sebenarnya sudah memberikan karpet merah gitu kan, bahwa Unpas itu lolos dari skema reakreditasi otomatis untuk akreditasi A 28/12/23 sampai 28/12/2028. Tapi kita juga memiliki skema yang lain. Skemanya adalah mengajukan ISK. Dasarnya adalah dari Perban 1 2020 dan Permendikbud 5
2020 bahwa perguruan tinggi yang pada saat ini memiliki status akreditasi A diperkenankan untuk memperoleh akreditasi unggul melalui skema ISK. ISK kita ajukan, tentu dengan perhitungan bahwa tidak semua skema 9 itu harus, maksud saya instrumen 9 itu, yang 9 instrumen dari APT 40 itu harus dipenuhi. Kita hanya memenuhi beberapa skema saja. Dosen tetap program studi dan dosen tidak tetap program studi. Kemudian SPMI, siklus SPMI, pelampauan, mekanisme, kemudian juga program studi, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Instrumen-instrumen itu harus dilampaui dari apa yang disebut dengan pemenuhan peringkat akreditasi. Jadi syarat perlu peringkat akreditasi. Nah, syarat perlu peringkat akreditasi itu sudah ada instrumennya. Kita harus melampaui itu, baru kita dianggap layak memperoleh akreditasi unggul. Nah, jadi ISK itu berlakunya temporary excellence stage yang berlaku sampai dengan berakhirnya akreditasi A sesuai dengan SK lama. Jadi kalau Unpas mengajukan kemarin bulan bulan April, jadi saya sebagai ketua tim secara keseluruhan ISK, kita mengajukan mengupload dokumen itu pada tanggal 29 April. Memang prosesnya tidak sehari dua hari. Saya sudah menyiapkan kami sudah menyiapkan setahun sebelumnya gitu kan. Kita sudah mempelajari berbagai best practice yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang lain, dan kita setuju bahwa kita akan melakukan skema ISK dengan catatan bahwa ada jeda waktu bagi siapapun nanti untuk memperbaiki tentu data-data dan seterusnya ketika perguruan tinggi ini, Unpas ini memperoleh akreditasi unggul. Dan alhamdulillah tadi instrumen yang tadi saya sampaikan, syarat perlu peringkat akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Swasta yang tadi sudah sampaikan, dosen, ya di dalamnya ada dosen tetap, dosen tidak tetap, ada nisbahnya. Nah, gitu kan ya. Kemudian juga SPMI, siklus SPMI, kemudian juga akreditasi, publikasi, dan program studi yang terakreditasi unggul dan A. Itu kita sudah lewati dan sudah diperhitungkan. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, dan alhamdulillah kita melampaui. Nah, kalimatnya adalah melampaui standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Begitu. Ada PR. PR-nya apa, Prof? PR-nya itu karena berlaku unggulnya tuh 7 bulan. Berlaku dari ditetapkannya SK oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional sampai 28 Desember 2023. Selanjutnya, nah ada lagi itu selanjutnya 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan sekarang lah begitu kira-kira. Sebenarnya tadi saya harus belum selesai pertanyaan Kang Dudung, belum selesai. Kita kan sudah ikut PEPA. Tadi PEPA sudah saya sampaikan singkatannya ya. Pemantauan, evaluasi, peringkat akreditasi namanya PEPA. PEPA itu ada 2, PEPA perguruan tinggi, ada PEPA program studi. Kita PEPA perguruan tinggi. Kita sudah lolos dan tadi dikasih karpet merah sampai 28 Desember 2028 akreditasi A gitu kan ya. Nah, kalau itu misalnya kalau itu kita ambil skemanya, maka 28 Desember 6 bulan ke depan itu harus melakukan ISK. Nah, itu kalau mengambil instrumen yang tadi, skema yang tadi. Nah, kita tidak mengambil itu, ISK-nya dipajukan lah. Gitu kira-kira gambarannya. ISK-nya mestinya bulan Januari 2024 ya. Nanti diberi batas akhir sampai bulan Juni, berarti ya 6 bulan kan? 2024 kita tarik duluan. Nah, jadi orang belum tahu gitu kan ya. Kita tarik duluan sehingga unggulnya lebih cepat. Kan balik lebih cepat ya. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. The sooner the better. Iya. Nah, itu sehingga kewajiban
Unpas ke depan manajemennya, rektoratnya adalah mempersiapkan untuk memperoleh sertifikat unggul bersifat tetap. Ya, amin. Dengan ya bersifat permanen namanya. Jadi sertifikat unggul institusi permanen yang harus diperoleh Unpas per Januari 2024 sampai nanti Desember atau Januari 2028. Yang lumayan lama ya, Bro. Gitu, ya. Tapi perjuangannya pasti nggak mudah. Perjuangannya panjang. Berarti begini, per tanggal ISK unggul Unpas yang kemarin itu 0 kilometer sampai bulan Desember 2023. Iya. Harus disiapkan. Berarti sekarang itu mestinya harus ada tim task force menyiapkan untuk memperoleh sertifikat unggul permanen. Monggo silakan. Tugas saya menghantarkan, bukan menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan ya, menghantarkan kepada status akreditasi unggul. Nah, berarti nanti sebenarnya ada PR ya, supaya kita punya persepsi yang sama. Kenapa kok ini SK itu biasanya 5 tahun? 5 tahun, betul, Bro. Ini 7 bulan. Bukan 7 bulanan, Bu. Iya. 7 bulan ya. Nanti ada perpanjangan ya, Bro. Oke. Gitu kan. Jadi menarik kan? Menarik sekali nih, Bro. Ada challenge ini. Ada challenge, ada tantangan ya. Wah, ada tantangan. Baik. Oke, Prof. Sebenarnya masih asik saja nih kita ngobrol di sini. Tapi mungkin wargi Unpas pengen tahu suasana tempat lain nih, Prof. Iya. Barangkali kita bisa berbagi juga dengan wargi Unpas. Ya, Untuk itu kita pindah tempat ya. Iya. Kemana gerangan, kita harus tetap semangat ya, Bro. SDM unggul. SDM unggul pastinya. Satu hal, ya kata kuncinya kalau sudah SDM unggul berarti juga semuanya harus melakukan perubahan menuju kepada SDM unggul. Betul, Bro. Apa kata kuncinya? Budaya unggul. Budaya unggul, itu kuncinya. Oke, warga Unpas, kita pindah dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Unpas Talk. Warga Unpas, balik lagi bersama Kang Ridwan Simon kalau kata Prof. Derajat tadi ya. Masih juga bersama orang spesial yang sangat luar biasa di Unpas ini. Itu adalah guru saya pastinya dan bos saya pastinya ya. Good teacher, good boss, and good friend. Meren. Saya mengaku teman soalnya ke beliau. Beliaunya enggak gimana ya? Oke, tapi beliau adalah seorang yang sangat low profile. Beliau juga sangat akrab dengan semua orang. Beliau juga sangat murah senyum dan asik sekali diajak ngobrol. Begitu kan, Bro? Insyaallah. Siap. Oke, Bro. Kita lanjutkan terkait akreditasi unggul kita. Nanti kan ke depan itu harus ada reakreditasi, kemudian harus ada persiapan-persiapan yang matang dan butuh effort yang besar juga untuk semua pastinya, Prof. Apakah ada trik dan tip khusus barangkali untuk ke depan? Kan tadi Bapak menyampaikan ini tugas pimpinan ke depan, gitu kan? Bagaimana nih? Harus berbagi juga mungkin dengan yang akan datang gitu, Prof. Betul ya. Jadi salah satu keberhasilan sebuah organisasi itu kepemimpinan itu adalah sistem, ya. Jadi bukan pada berbasis personal, ya, tetapi berbasis sistem. Jadi kita nggak boleh alergi kalau bicara masalah suksesi ya. Iya betul, Bro. Karena suksesi itu adalah sebuah keharusan dalam organisasi. Dan tentu saja bahwa insya Allah Unpas sistem sudah berjalan dengan baik. Tinggal masalahnya kita memaintenance ya sistem ini, termasuk juga masalah akreditasi ini. Karena akreditasi itu menunjukkan bahwa satu institusi itu telah mengimplementasikan standar-standar yang telah ditetapkan itu dilampaui. Jadi cirinya adalah bahwa kita sudah memiliki ARAS SPMI yang ada di dalam institusi. Ya, ARAS SPMI di dalam institusi itu kita punya Badan Penjaminan Mutu Internal. Dulu namanya SPMI, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Kita juga punya Badan Pengawas Internal. Dua institusi itu independen. Kalau tidak independen dia diintervensi oleh pengambil kebijakan oleh policy maker ya. Kemudian juga pada tataran fakultas kita punya gugus kendali mutu, ya, GKM. Kemudian juga pada tataran prodi kita punya unit penjaminan mutu, UPM-nya ya.
dan tentu itu juga ada dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ya, dokumen-dokumen standar penjaminan mutu, ada kebijakan, ada standar, kemudian ada manual dan ada prosedur. Itu kan ada prosedur, kemudian kita ada evaluasi dan kita juga melakukan manajemen review. Itu adalah sebuah proses ya di dalam internal atau di dalam audit mutu internal. Dan proses terakhir di situ adalah manajemen review atau Kang Ridwan sering mendengarnya dengan rapat tinjauan manajemen. Nah, rapat tinjauan ini memotret gitu kan ya, kegiatan-kegiatan janji yang sudah disampaikan kepada pemangku kepentingan bahwa Unpas itu punya ABCDFGH, apakah pelaksanaannya sudah melampaui, sama atau di bawah. Itu proses itu sudah kita lakukan dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa SPME telah memotret SPMI. SPMI itu melakukan 3 kegiatan. Dia melakukan evaluasi, kemudian pengendalian, dan penetapan. Jadi PPEP-nya, perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga evaluasi, pengendalian dan peningkatan itu dilakukan oleh internal, oleh Unpas gitu kan ya. Apa yang dilakukan berdasarkan pada standar. Data-datanya sudah disampaikan mengenai kegiatan di dalam dokumen yang sebetulnya PDDikti, pangkalan data perguruan tinggi Unpas. Nah, SPMI tadi sudah sampaikan ada PPEPP-nya. Nah, kemudian SPME melakukan EPP-nya. Tadi yang sudah sampaikan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan. Nah, di atasnya ada standar, dan kesananya adalah bagaimana menciptakan budaya mutu, sikap, ya gitu kan ya, perilaku, dan juga budaya mutunya. Nah, Unpas telah melakukan itu, dan alhamdulillah hasilnya adalah Unpas accredited, terakreditasi. Nah, state akreditasi itu kan ada 3, A, B, C. Dengan menggunakan basis yang lama, ya dengan standar yang sudah disampaikan, ada 7 standar. Sekarang ada instrumen yang dianggap sebagai instrumen yang berbasis outcome, outcome based accreditation, bahwa pemangku kepentingan itu harus produktif, kegiatan-kegiatannya harus dirasakan oleh publik. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan dan pengajarannya, memberikan insights, ya, kemudian penelitian dan seterusnya tidak hanya dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal, tapi juga dirasakan oleh masyarakat. Outcome-nya kan, sehingga perguruan tinggi itu kehadirannya dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan eksternal juga. Makanya outcome based accreditation. Di situ ada standar yang berbeda, makanya perlu tadi ada konversi. Dan Unpas sudah mendapatkan akreditasi unggul sementara. Ke depan bagaimana? Nah, ini tadi yang outcome based accreditation ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan di institusi. Tentu untuk memperoleh itu perlu ada tim yang mengawal. Kami tentu sesuai dengan SK Pak Rektor habis sesuai dengan keluarnya akreditasi. Jadi SK yang disampaikan oleh rektorat itu kepada tim, saya sebagai ketua tim akreditasi berakhir sesuai dengan keluarnya akreditasi unggul. Berarti ada tugas ke depan. Harus dilakukan. Bagaimana tugas ke depan? Ya tetap dia harus mengikuti instrumen yang ada di dalam akreditasi berbasis akreditasi outcome based accreditation. Oke, berarti siklusnya warga Unpas tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jaja, mulai dari SPME-nya seperti apa, SPME-nya bagaimana untuk meraih tadi atau mendukung program akreditasi institusi atau institusi unggul ini ya, Prof. Ya. Kemudian satu hal, Prof, ada yang namanya ketercapaian indikator kinerja utama. Nah, itu seperti apa sih, Prof? Prosesnya barangkali bisa di-spill untuk kita nih, warga Unpas. Jadi IKU itu sebagai satu tolak ukur institusi ya, keberhasilan institusi ya.
sebenarnya selain IQ itu indikator kinerja utama, ada juga indikator kinerja tambahan IKT. IKT itu sebenarnya sebagai added value ya, sebagai ciri khas, sebagai novelty dari institusi. Kalau IQ itu sudah jelas ya, standarnya sudah jelas, semua berlaku bagi perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta ya. Mulai dari mahasiswa mendapat alumni yang mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup bagus, sampai kepada IQ 8 terakreditasi internasional, ada pengakuan internasional. Nah, oleh karena itu IQ ini sudah standardized ya. Nah, sekarang sebenarnya yang harus dorong itu adalah apa novelty dari institusi itu, nilai tambah dari institusi itu. Nah, itu nilai tambah dari institusi itu yang nanti melampaui. Kalau IQ sudah standar, IKT-nya ini yang IKT-nya ya. Jadi kalau IQ kita sudah punya standar-standarnya, kita sudah punya panduan, bahkan Unpas itu sudah punya panduan untuk IQ dan IKT. Seperti halnya pada saat ada program namanya program kampus mengajar. Dan seterusnya dengan skema untuk kampus Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita semua sudah berbasis dokumen, ya, panduannya sudah ada. Jadi ke depan teman-teman tinggal melanjutkan saja, tinggal punya komitmen saja untuk melanjutkan saja. Panduannya sudah ada semua, ya. Panduannya sudah ada, tinggal melanjutkan, dan tadi tidak hanya melanjutkan lagi, tapi menambahkan. Ya. Kalau hanya melanjutkan saja kan standar ya, biasa aja. Menambahkan. Nah, ini kan jadi kata kuncinya aja bagaimana menambahkan. Ada value added-nya, ada value creation dari. Oke, Prof, ini luar biasa. Tapi satu hal, Prof, yang selama ini mungkin bagi beberapa orang itu ada kendala ketika pelaporan PDDikti sebuah institusi kurang bagus gitu. Ini selalu jadi sesuatu yang menakutkan gitu, Prof. Di Unpas itu bagaimana, Prof? Halnya terkait pelaporan PDDikti kita nih. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa saya membawahi 2 tim ya, tim yang memperbaiki pangkalan data yang tinggi, dan yang satu lagi tim penyusun naskah akademik ya. Memang seperti yang tadi disampaikan bahwa perguruan tinggi ke depan itu harus memiliki organizational report ya dari aktivitas kegiatan kampus itu dalam bentuk data-data. Namanya data-data kampus ya, data-data perguruan tinggi. Namanya disebut pangkalan data perguruan tinggi kan ya. Di dalamnya adalah semua record dari transaksi kegiatan ya. Transaksi kegiatan itu kan akademik, makanya disebut aktivitas kegiatan mengajar dan sebagainya. Oleh karena itu semua kegiatan dari A sampai Z, dari dosen dan juga dari mahasiswa harus terlaporkan. Tidak boleh tidak terlaporkan, harus terlaporkan di dalam pangkalan data itu ya. Dilakukan per semester, setahun 2 kali. Dan dimaaf kalau misalnya bagi teman-teman yang belum tune in dengan pangkalan data ini adalah sesuatu banget. Iya, jadi menjadi masalah, dan ini menjadi masalah besar. Masalah besar. Dulu itu kalau punten, mohon maaf kalau saya mau melamar misalnya di salah satu institusi pemerintah, kan ya, jadi PNS, ASN, ya tinggal melamar saja. Ya betul. Kalau sekarang itu bisa jadi masalah. Itu kan ya. Kalau data teman-teman itu tidak ada datanya di dalam pangkalan data, wah itu bisa kiamat. Namanya salah, tempat tanggal lahir salah, data historis akademiknya tidak lengkap, nah gitu kan ya. Kemudian juga mohon maaf tidak ada nomor ijazah nasional, LINA itu kan ya. Alamat tidak bisa masuk jadi ASN. Bahkan tidak hanya ASN aja, mereka yang mau melamar dewan, praksi itu kan, itu juga nggak melamar mau ikutan jadi calon bupati, wali kota, semua basisnya adalah data
Jadi data itu sekarang luar biasa. Makanya itu yang salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung ISK tadi ya, Prof ya? Data awal dulu, Data awal 100%. Yes. Report di PDD. Luar biasa ternyata wargi Unpas ya, nggak sembarangan kita kuliah. Jadi hati-hati memilih kampus, makanya ke Unpas saja. Ya, oke. Siap. Baik Prof, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan nih. Di antaranya ini visi Unpas kan bertransformasi itu Prof. Iya. Menjadi apa? Entrepreneurship University. Nah, itu Prof. Ini bagaimana Prof ceritanya bisa seperti itu? Jadi pada tahun 2017, 2018, jadi 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 itu kita mengadakan rapat kerja institusi. Jadi ya saya yang diamanahi tentu oleh Pak Rektor, Modus Pasundan Prof Edi untuk memimpin rapat kerja. Nah, pada saat rapat kerja itu kami menghasilkan satu rekomendasi bahwa ke depan institusi ini harus memiliki mengenai bisnis ya, sehingga muncul keinginan untuk mengarah kepada Entrepreneurial University. Nah, dari situ tentu perjalanannya cukup panjang, kita melakukan sosialisasi dan sebagainya, karena ketika masuk kepada stage Entrepreneurial University, maka sebenarnya perguruan tinggi itu dianggap perguruan tinggi yang menuju kepada perguruan tinggi mandiri. Perguruan tinggi itu kan ada teaching university, ya, kemudian ada research university, dan ada yang terakhir ini Entrepreneurial University. Jadi kalau teaching university dia bagaimana mendorong kepada terciptanya proses Dikjar yang unggul ya. Dan riset ya tentu riset yang unggul gitu kan ya, riset yang memberikan manfaat. Tapi kalau Entrepreneurial University bagaimana perguruan tinggi itu bisa mandiri. Ya, tentu semua instrumen itu harus mengarah kepada entrepreneurial insights ya. Jadi penelitian itu harus bergerak, tidak hanya penelitian yang cukup disampaikan di dalam jurnal-jurnal internasional, tapi riset itu juga harus memiliki nilai keekonomian, kebermanfaatan, bisa dijual, kerjasama dengan industri, produknya, patennya bisa menghasilkan nilai keekonomian, sehingga dia dalam Entrepreneurial University harus bertahap berpindah dari riset-riset yang sifatnya fundamental, kemudian ke riset-riset yang sifatnya applied, dari riset-riset yang applied berpindah ke riset yang sifatnya pengembangan. Nah, riset pengembangan ini ada di RTL 678. Ya, alhamdulillah sudah. RTL itu adalah Readiness Technology Level atau disebut dengan tingkat kesiapan teknologi. Nah, tingkat kesiapan teknologi itu adalah bagaimana produk dosen itu bekerja sama dengan IDUKA, dunia usaha dunia industri, produk-produk penelitiannya itu memiliki nilai keekonomisan sehingga industri tertarik untuk bisa mengembangkan. Makanya muncul ke depannya ke sini itu apa disebut dengan matching fund. Matching fund di kampusnya ada competitive fund. Nah, matching fund itu namanya matching. Betul. Mematchingkan, mencocokkan antara apa yang ada di dalam benak pikiran teman-teman di kampus dengan pandangannya, dengan potensinya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan nilai. Baru dari sisi mass production-nya lah, dengan kemampuan ekonominya teman-teman di industri menyambut baik untuk bisa nanti dikembangkan dan punya nilai produksi, sehingga nanti punya benefit di dua pihak itu, sehingga terjadi kolaborasi yang sifatnya mutualis ya. Itu yang mutualis itu berarti simbiosis yang sifatnya mutualis ya. Yang mutualis itu kan menguntungkan dua pihak ya. Nah, itu gitu. Arahnya ke sana. Nah, kalau arahnya ke sana kan berarti panjang juga gitu kan ya. Panjang pertanyaannya nanti. Itu kan tapi sesuai membuka dulu dari riset, berarti mindsetnya itu kan harus ada business show-nya. Ya, itu maksudnya. Business show atau implementasi dari kampus entrepreneur ini sudah nampak belum Prof?
ya tentu tidak seperti membalikan telapak tangan karena bisnis ini kan juga tidak 100% ada di dunia kampus ya, harus diasah gitu kan ya, harus diasah, berproses ya, artinya bagaimana dari sisi soft skill-nya, kemudian juga kurikulumnya juga kita coba untuk mengarah ke sana. Apa yang harus kita lakukan nanti, teman-teman di teknik mungkin nanti mengembangkan dengan technopreneurship-nya, teman-teman di ekonomi dengan businesspreneurship-nya, teman-teman di FKIP dengan edupreneurship-nya, teman-teman di FISIP dengan socialpreneurship-nya. Nah, itu kan teman-teman di Fakultas Hukum dengan law firm-preneurship-nya. Jangan lupa teman-teman di PIS juga mereka punya art dan sebagainya. Entrepreneurship-nya gitu kan ya. Mau seperti apa bisa kan gitu kan ya. Kan banyak juga teman-teman membuka galeri, art gitu kan ya. Membuat kegiatan-kegiatan sekarang kan podcast banyak luar biasa teman-teman di PIS juga. Jualan. Itu bukan berarti harus jualan, bukan. Harus dibedakan. Di dalam entrepreneurship ini bukan jualan. Tapi bagaimana mengeksplorasi gairah untuk bisa memiliki jiwa wirausaha ini. Dunia ini adalah jiwa wirausaha gitu, Bro. Kreativitas dan inovasi yang sustain. Kreatif, inovatif, sustainability. Penting banget. Harus berkelanjutan. Menemukan sesuatu yang baru. Kalau inovasi berarti sesuatu yang baru yang bisa implemented. Sustainability berarti berlanjut. Berlanjut itu berarti kan sesuatu yang terus dilakukan tanpa henti. Keren sekali, Prof. Jaja ini sangat luar biasa, wargi Unpas. Tapi satu hal, Prof. Dari kita berbincang tadi terkait akreditasi unggul dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau tidak salah nih, kalau tidak salah puntennya, itu kan tidak ada asesmen lapangan ya, Bro. Apakah itu ada karena ada aturan baru atau memang karena percaya pada Unpas ini udah nggak ada masalah nih di fisik misalnya, masalahnya tinggal administratif saja atau seperti apa sih, Bro, sebenarnya? Ya, tadi sebenarnya udah pertanyaan yang 7 bulan sama tidak asesmen lapangan yang 7 bulan itu sudah saya jawab karena itu adalah ISK sifatnya konversi. Kalau konversi sifatnya memberikan kesetaraan. Yang tadinya input bisnis proses ke outcome based accreditation. Jadi itu jawabannya yang tadinya 7 standar ke 9 kriteria. Itu kan ya. Sehingga perlu kesetaraan. Kesetaraan salah satu caranya yang namanya the bridge, menjembatani ISK itu makanya the bridge dia ISK menjembatani, mensetarakan antara A dengan unggul. Kalau sudah sekarang setara, bagaimana setara itu bisa nanti berlanjut terus gitu kan ya. Nah, terkait dengan asesmen lapangan, memang Badan Akreditasi Nasional di dalam menilai akreditasi sebuah institusi dia melakukan DES dan FISIP ya. DES evaluations dan FISIP mengenai visitasi ya. Visitasi. Nah, untuk ISK ini sebenarnya terbuka, Badan Akreditasi Nasional itu melakukan asesmen lapangan. Tapi itu adalah langkah terakhir dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional melalui asesor yang mereka tunjuk ya. Jadi sebelum saya jawab tadi, prosedurnya adalah ISK itu diajukan oleh perguruan tinggi melalui SAPTO ya. Melalui SAPTO kita masukkan, di situ ada data kuantitatif dan ada data kualitatif dalam bentuk tabulasi Excel dan juga naskah akademik gitu kan ya. Selain semua tabel-tabel itu hyperlink. Ketika kita upload, dimasukkan, data itu diterima oleh sistem di Badan Akreditasi Nasional. Nah, setelah Badan Akreditasi Nasional menerima usulan kita, maka mereka rapat untuk menetapkan asesor. Menetapkan asesor. Setelah menetapkan asesor, begitu kan ya, data-data tadi diberikan kepada asesor. Asesor menilai, ya itu independen lah. Saya juga tidak berwenang sana ya. Mereka independen untuk menentukan. Nah, asesor ini dia diberi kewenangan penuh untuk menilai DES
ya evaluation. Nah, dari DES evaluation ini nanti disampaikan hasilnya kepada Badan Akreditasi Nasional melalui Dewan Eksekutif. Ya, Dewan Eksekutif. Ya, jadi Dewan Eksekutif ini diketuai oleh tentu Ketua BAN ya, Badan Akreditasi Nasional ya, ada 4 orang. Nah, dari Dewan Eksekutif ini dia melakukan rapat pleno. Apakah hasil dari penilaian itu perlu ada asesmen lapangan atau tidak? Kalau dianggap tidak perlu ada asesmen lapangan, tidak perlu. Kapan dokumen itu dianggap perlu ada pembuktian di lapangan untuk bisa mencocokkan? Kan asesmen lapangan itu mencocokkan antara hasil penilaian tertulis di DES dan juga hasil visitasi, visitasi di lapangan. Visitasi dilakukan oleh Dewan Eksekutif ketika ditemukan sesuatu yang sifatnya ekstrim. Nah, tadi apa yang sifatnya ekstrim? Ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh institusi yang sedang dinilai. Anggap saja yang kedua, there's something wrong with our data. Di pangkalan datanya kacau gitu kan ya. Tadi Mas Ridwan, PD Dikti itu sebagai home base-nya, sebagai database-nya. SPMI, SPME, kriteria budaya mutu. Jadi kalau ada sesuatu masalah di dalam datanya, itu kan ya, berarti perlu dibuktikan di lapangan. Ketika tidak ada data ekstrim seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan, kemudian juga datanya dianggap average ya, dianggap tidak ada masalah. Kalau masalah sih pasti ada saja ya, setiap perguruan tinggi pasti ada masalah. Tapi tidak ekstrim gitu kan ya. Maka tidak perlu ada asesmen lapangan bahwa perguruan tinggi itu layak gitu kan ya untuk memperoleh akreditasi unggul sementara sesuai dengan tadi skemanya ISK untuk menghabiskan sampai tanggal 28 Desember 2023 per Mei ya, Mei 7 bulan dan Juni. Jadi 2 poin tadi tidak diketemukan di Unpas, sehingga mereka menganggap bahwa layak Unpas untuk memperoleh ISK. Begitu. Artinya kepercayaan untuk Unpas, warga Unpas ini sudah sangat luar biasa. Dari Badan Akreditasi Nasional sudah membuktikan bahwa kita memperoleh akreditasi unggul. Baik, saya sebenarnya tidak perlu menyimpulkan karena warga Unpas tahu sendiri setiap pertanyaan saya selalu dijawab oleh Prof. Jaja itu dengan sistematis. Pasti ada latar belakangnya. Kenapa? Fenomenanya seperti apa? Akhirnya mengkerucut pada jawaban pertanyaan saya. Jadi saya tidak, di sini asiknya ngobrol sama Prof. Jaja, semuanya sistematis. Saya tidak perlu membuat kesimpulan karena sudah menjadi simpul semuanya obrolan kita ini. Cek orang semua daging kabeh gitu bro. Seperti itu warga Unpas. Atur nuhun saja Prof. Jaja. Tapi sebelumnya Prof, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk warga Unpas terkait dengan Unpas unggul ke depan. Silakan Prof. Ya, terima kasih ya warga Unpas. Kita tidak boleh euforia ya dengan diperolehnya akreditasi unggul. Bahkan justru seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah sebagai 0 kilometer, sebagai titik nol kita melakukan sebuah perubahan, dan perubahan itu tentu adalah ke arah yang lebih baik lagi. Tadi peningkatan di dalam PPEPP ya. Oleh karena itu barangkali ini adalah saya kira momentum yang luar biasa bagi Unpas untuk melakukan sebuah transisi menuju perguruan tinggi modern. Kalau bukan kita siapa lagi saya kira. Oleh karena itu siapapun nanti yang jadi pemimpinnya di Unpas, kali ini juga terkait dengan transisi, kita sudah memiliki akreditasi unggul, maka harus punya komitmen yang luar biasa. Harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Karena bayangkan kalau 7 bulan ini kita tidak punya komitmen untuk bisa lepas dari transisi, kita akan kembali lagi ke akreditasi A atau akreditasi baik sekali. Jadi pertaruhannya adalah di bulan Juli, ya Agustus, September sampai Desember. Itu kan ya. Kami tentu ya tugas saya juga kan sesuai dengan SK sudah tadi disampaikan berakhir sesuai dengan keluarnya SK dari Badan Akreditasi Nasional dengan keluarnya unggul. Oleh karena itu nanti siapapun nanti untuk bisa melanjutkan, mempertahankan begitu, kemudian meningkatkan akreditasi ini, maka perlu ada
komitmen ya dan integritas yang tinggi. Tidak boleh institusi ini dibuat main-main, ya. Nggak boleh main. Sekarang itu betul-betul perguruan tinggi itu luar biasa, berbeda dengan tata kelola dengan yang dulu. Sekarang kita butuh orang-orang yang punya komitmen, punya integritas yang tinggi untuk bisa menaikkan marwah Unpas kepada perguruan tinggi modern dan unggul. Terima kasih, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wargi Unpas, obrolan kita yang sangat luar biasa dengan Wakil Rektor 1 Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. H. Jaja Suteja, SMSI, apa ya, Prof? DBA ya, DBA jangan lewat ya, jangan lupa. Terima kasih sekali lagi buat wargi Unpas, jangan lupa like and share pastinya ya. Kemudian di follow juga dong, Unpas_. Pasundan, betul kan Teh? Oke, saya tidak lupa berarti kalau gitu. Baik, terima kasih Prof atas prestasi waktunya untuk kita semua. Ini sangat luar biasa bisa berbagi dengan kami. Sekali lagi wargi Unpas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.